Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Sylvia Eka Oktavia dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometris part 3. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi geometri dan komposisi transformasi geometris. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi dan komposisi transformasi geometris. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis mengenai transformasi geometris dan komposisi transformasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometris dan komposisi transformasi. Nah, secara umum, dari kesimpulan part 1 dan part 2, secara umum suatu transformasi dapat dinyatakan dengan matriks ABCD. Jadi selain yang kemarin ada refleksi, translasi, dilatasi, nah misal ada transformasi, diketahui suatu transformasi, misalnya matriksnya ABCD nih. Matriks ABCD ini akan memetakan titik X1 Y1 ke titik X1 aksen Y1 aksen dengan hubungan seperti ini. X1 aksen Y1 aksen sama dengan matriks transformasinya. Kalau refleksi, yang beda kan cuma translasi ya, translasi penjumlahan. Sedangkan refleksi, dilatasi, terus rotasi, itu kan perkalian seperti ini. Jadi matriksnya, kalau misalnya matriks refleksi ya udah di sini matriks refleksi. Tapi di sini kan suatu transformasi. Nah, misalnya di sini angka lain 1 2 3 4 diketahui. Nah, kita tulis 1 2 3 4. Lalu titik yang asalnya berapa? X1 Y1. Nah, dan dengan sifat matriks, jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Sehingga untuk nyari X1 Y1-nya itu bisa digunakan 1 per AD min BC. AD min BC. 1 per determinan ya. Terus ini jadinya D min B min C A. Lalu X1 aksen, Y1 aksen. Nah, kalau biasanya kita nggak pakai rumus ini. Karena untuk refleksi, untuk dilatasi, untuk rotasi, itu ada angka nolnya. Pasti ada angka nolnya kan? Misal 1001 atau 10 min 1. Nah, angka 0 di sini membuat kita mudah untuk mencari X1 Y1-nya. Tapi ketika angka di sini nggak ada nolnya, maka kita akan sulit. Jadi kita pakai ini, inverse matrix. Tuh. Nah, misalnya ya, tentukan bayangan titik A min 3,2, B 1,2 dan C 4,2. Nah, di sini nggak dikasih tahu refleksi, dilatasi atau yang lain-lain. Tapi dikasih tahunya jika ditransformasikan oleh 1, 2, 3, 4. Berarti kita pakai rumusnya secara umum. Nah, berarti kita cari nih yang A aksen dulu. A aksen. Jadinya XA inverse, YA inverse. XA aksen, YA aksen sama dengan matriksnya kan? Matriks transformasinya 1, 2, 3, 4 ditulis. Lalu titik asalnya. Titik asal si A kan min 3 sama 2. Selanjutnya kali matriks. Perkalian matriks. Jangan lupa cara mengalikannya. 1 dikali min 3, 2 kali 2. Hasilnya min 3 tambah 4. 1. Yang ini 3 kali min 3 ditambah 4 kali 2. Jadi min 9 ditambah 8. Hasilnya adalah min 1. Itu untuk bayangan titik
A. Sekarang bayangan titik B juga sama, B aksen. Jadi X B aksen, Y B aksen sama dengan, nah matriksnya 1, 2, 3, 4. Lalu titik asalnya si B 1, 2. Perkalian matriksnya. Jadinya 1 ditambah 4, 5. Terus ini 3 ditambah 8, 11. Jadi 5,11. C aksennya. Lagi. X C aksen, Y C aksen. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu titik asal si C-nya 4, min 2. Lalu perkalian matriksnya. 4 ditambah min 4, 0. 3 kali 4, 12. Ditambah 4 kali min 2. Berarti 12 min 8. Yaitu 4. Nah, ini adalah bayangan dari A, B, dan C. Seperti itu. Jadi intinya sama perkalian, tapi beda matriks transformasi ini diketahui. Bedanya itu aja. Nah, lalu yang kedua kita coba bentuknya kurva. Seperti kemarin kan saya selalu memberikan contoh titik dan kurva. Ini juga sama, titik dan kurva. Bedanya cuma matriks transformasinya diketahui. Nah, biasanya kan kita langsung nyari ya, X aksen, Y aksen. Sama dengan, nah matriksnya apa nih? Kalau refleksi tulis, kalau dilatasi tulis. Ini diketahui ini. Ditulis 2, 1, 3, 2. Lalu titik asalnya kan nggak ada, berarti kita pakai X, Y. Nah, biasanya kita ngaliin nih, ya kan? Ngaliin hasilnya adalah 2X ditambah Y. Lalu ini 3X ditambah 2Y. Itu kan? Lalu didapatlah X aksen sama dengan 2X plus Y. Terus Y aksen sama dengan 3X plus 2Y. Itu. Nah, berikutnya, biasanya kita substitusi X-nya kan? Nah, gimana nyari X-nya? Kalau kita nyari X-nya, 2X sama dengan X aksen min Y. Gitu kan ya? X sama dengan setengah X aksen min setengah Y. Gitu kalau dapatnya. Terus Y juga dicari. Tapi, untuk kasus yang ini, lihat. X-nya masih mengandung Y yang lama. Ini kan kalau aksen artinya dia baru bayangannya. Kalau yang Y ini bukan bayangan. Bayangan. Nah, berarti kita harus hilangin ini nih si Y. Kita harus dalam bentuknya X sama dengan, ini harus dalam bentuk aksen semua. Jadi, kita nggak bisa pakai cara yang ini. Kalau kemarin, itu ada angka nolnya di sini. 1001 atau 100 min 1. Nah, itu kita pakai caranya kayak gini. Tinggal kaliin. Tapi kalau misalnya ini nggak ada angka pembuat elemen matriks yang nggak ada nolnya, itu akan lebih susah. Jadi, kita pakai yang tadi. Ini salah ya. Pakai inverse matrix. Nah, misalkan kita tulis dulu 2132 XY. Jadi kita misalkan ini A, ini B, ini C. Coba ya, kalau misalnya rumusnya lupa, kita coba aja dari awal konsepnya. A sama dengan B kali C. Kita kan butuh si X sama Y-nya untuk substitusi ke sini. Berarti kita butuh C. Nah, di samping C ada huruf B. Berarti kita harus hilangin si B-nya. Gimana cara ngilanginnya? Kalau pembagian, perkalian kan dibagi tuh ngilanginnya. Dibagi B semuanya. Tapi kalau matriks, itu nggak bisa. Tapi
supaya dia jadi identitas, maka kita harus tambah inverse. Jadi di sini B-nya dikali inverse. Ngaliinnya jangan di tengah-tengah sini, tapi di tempat yang kosong. Kalau kirinya kosong, kirinya. Kalau kanan yang kosong, kanannya. Nah, kalau yang ini ditaruh sebelah kiri, ruas yang satunya juga sama. Harus seimbang. Kanan kiri harus dikasih inverse. Nah, ini hasilnya adalah identitas. Identitas tuh ibaratnya kayak angka 1. Jadi mau dikali angka berapapun, hasilnya ya angka berapapun itu. Jadi I kali C, ya hasilnya pasti C. I kali D, hasilnya pasti D. Berarti di sini didapatlah C sama dengan B inverse dikali A. Tuh. Nah, C siapa? C tadi X, Y. Sama dengan B inverse adalah 1 per determinan. Kita cari nih determinannya. Diagonal utamanya 4. Dikurang diagonal lainnya 3. Nah, lalu matriksnya jadi 2 min 1 min 3, 2. Nah, A adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini 4 kurang 3 kan 1 ya, langsung aja X sama dengan dikali nih matriksnya 2X aksen dikurang Y aksen. Y sama dengan min 3X aksen ditambah 2Y aksen. Kita lihat perbedaannya. X di sini sama dengannya sudah mengandung bayangan semua kan ya, aksen semua ya. Nah, ini juga sama, aksen semua. Berarti tinggal kita substitusi. Beda halnya sama ini. Si Y-nya belum aksen, jadi kita harus cari Y-nya dulu. Itu makan waktu lebih lama. Jadi, lebih baik cara inverse kalau tidak ada elemen 00 ya. Langsung nih substitusi. Y-nya diganti. Kan asalnya gini ya, tulis dulu. Nah, Y-nya diganti jadi min 3X aksen ditambah 2Y aksen. Sama dengan X-nya juga ganti. 2X aksen min Y aksen kuadrat tambah 2. Ini tetap min 3X aksen ditambah 2Y aksen. Sama dengan dikuadratkan jadinya 4X aksen kuadrat min 4X aksen Y aksen plus Y aksen kuadrat plus 2. Pindahin aja deh sebelah kiri semua atau kanan semua. 4X aksen kuadrat min 4X aksen Y aksen plus Y aksen kuadrat plus 2 plus 3X aksen min 2Y aksen sama dengan 0. Nah, kita lihat. Ini nggak ada yang sejenis ya, jadi kita diamin aja. Udah kesimpulannya kita dapat ini semua udah dalam baru nih. Variabel X, Y-nya semuanya dalam aksen. Artinya ini sudah baru semua, sudah bayangannya semua. Jadi kita simpulin aja. Balikin lagi. Jadi kesimpulannya petanya adalah 4X kuadrat min 4XY plus Y kuadrat plus 2 plus 3X min 2Y sama dengan 0. Gitu. Jadi bedanya sama yang kemarin kita pakai cara inverse. Oke, selanjutnya adalah determinan dan luas. Ya, sebelumnya saya jelasin lagi nih tentang transformasi. Ini kan harusnya di awal ya. Transformasi adalah suatu pemetaan yang memindahkan suatu titik atau gambar ke titik lain atau gambar lain. Nah, transformasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu isometri dan non-isometri. Kalau isometri, dia bentuknya tetap sama yang awalnya. Bayangan sama titik awalnya itu sama, atau gambarnya sama.
Contohnya kayak translasi, refleksi, rotasi, itu kan hanya pindah tempat. Lalu yang kedua adalah non-isometri. Nah, ini gambarnya, besar gambarnya itu berubah. Otomatis luasnya pun bakalan beda kan sama bayangan dan titik asal. Atau gambar awal dan gambar bayangannya pasti beda. Ini contohnya adalah dilatasi. Karena kan dia dilatasi ada faktor skalanya. Bisa dia besar, bisa juga kecil. Nah, otomatis luasnya juga pasti akan berubah. Tuh. Nah, yang dibahas di sini luasnya adalah luas yang transformasi non-isometri. Nah, sekarang jika bangun datar beta ditransformasikan oleh matriks ABCD, petanya adalah B aksen, misal. Maka, luas B aksen bisa kita cari sama dengan nilai mutlak determinan ABCD dikali luas beta, luas sebelumnya. Oke, contohnya, ABCD adalah persegi panjang dengan titik ABCD-nya diketahui. Lalu tentukan peta dan luas hasil transformasi ABCD jika ditransformasi oleh 2102. Yang pertama adalah petanya. Kita cari dulu nih petanya. Berarti satu-satu ya, kita cari aksennya. X A aksen, Y A aksen. Sama dengan matriksnya kan udah ada tuh, 2102. Lalu titik awalnya 11. Nah, dikaliin. Jadinya 2 tambah 1, 3. Yang ini 0 tambah 2, 2. Lalu lagi X B aksen, Y B aksen. Sama dengan 2102. Lalu B-nya adalah 51. Maka kalau dikali hasilnya adalah 10 tambah 1, 11. Ini 0 tambah 2, 2. Lalu yang C juga sama, kita cari 2102, titik awalnya 54. Lalu dikalikan, jadinya 10 tambah 4, 14. 0 sama 8. Lalu XD aksen, YD aksen. Sama dengan 2102. Matriksnya adalah 14. Lalu dikalikan, jadinya 6 sama 8. Nah, ini adalah bayangannya. Bayangan dari titik, semua titiknya. Lalu, luas hasil transformasi. Tadi kan rumusnya apa? Luas aksen sama dengan mutlak determinan matriks transformasi dikali dengan luas apa bendanya. Tuh ya. Berarti kita butuh luas bendanya. Nah, gimana cara tahu nyari luas bendanya? Kita gambarkan dulu. Misal gambarnya gini. A11 misalnya di sini. A. B-nya 5. 3, 4, 5. Ini B. C-nya 5, 4. 2, 3, 4. Di sini. C. D-nya adalah 1, 4. Nah, setelah itu kita hubungkan, benar ya, jadinya persegi panjang. Tuh. Nah, sekarang kita hitung nih luasnya. Panjangnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini 4. Lebarnya 1, 2, 3. 3. Jadi kesimpulannya luas bendanya sama dengan 4 kali 3.
yaitu 12 satuan. Nah, sekarang luas aksennya, luas hasil transformasinya. Mutlak determinan matriks, berarti determinannya adalah matriks utama 2 kali 2 dikurang matriks diagonal lainnya 0 kali 1. Tapi dalam mutlak ya, dikali 12 sama dengan mutlak 4 dikali 12 sama dengan 48. Ini adalah luasnya. Kalau misalnya hasilnya minus, di sini kan ada mutlaknya ya, jadi positif kali luas bendanya. Karena luas tidak mungkin negatif, makanya ada mutlak di sini. Oke. Selanjutnya, komposisi transformasi. Nah, transformasi dari suatu bangun akan menghasilkan suatu peta atau bayangannya. Jika peta atau bayangan tersebut ditransformasikan lagi, akan diperoleh peta atau bayangan yang baru lagi. Nah, transformasi ini disebut komposisi transformasi. Jadi, kesimpulannya ini 2 kali ya. Habis ditransformasikan lagi bayangannya. Ini namanya komposisi transformasi. Jadi, lebih dari sekali. Nah, jika transformasi pertama F1 dilanjutkan dengan transformasi kedua F2, maka komposisi transformasinya dinyatakan dengan F2 komposisi F1 atau F2 F1. Jadi nulisnya, mengerjakannya itu dari belakang. F2 dulu, kalau pakai matriks itu dari belakang. F2 dulu, baru F1. Kalau di sini F2, di sini F1, maka ditulisnya jadinya F1 komposisi F2 atau F1 F2. Jadi lihat belakangnya, dari belakang dulu ngerjain matriksnya. Lalu yang pertama komposisi translasi. Nah, komposisi translasi misalnya diketahui T1 sama dengan AB, T2 misalnya CD, maka T2 komposisi T1, ya berarti T2 dulu ya, ini harusnya ya, T2 T1, hasilnya adalah A plus C, B plus D. Kalau T1 komposisi T2, hasilnya adalah C plus A, D plus B. Nah, sekarang kita lihat. Dari yang pertama dan kedua, kita bisa nyimpulin. Sama kan ya, A plus C sama C plus A sama. B plus D sama D plus B juga sama. Maka untuk ditranslasi, mau kebalik pun, itu masih tetap dibenarkan. Tuh, karena ini penjumlahan, jadi ada sifat komutatif. Jadi boleh dibolak-balik kalau komutatif. Tapi kalau selain komutatif, itu nggak bisa. Contoh, tentukan peta titik A yang ditranslasikan oleh T1 dan dilanjutkan oleh T2. Nah, berarti ini T2 komposisi T1, atau bisa kita tulis T1 komposisi T2 karena komutatif. Berarti di jumlah ini 6 min 4 ditambah 3, 2 sama dengan 9 min 2. Tuh. Nah, selanjutnya ikutin rumus seperti biasa. XA aksen, IA aksen. Nah, kalau untuk translasi gimana tuh kemarin? Matriksnya ditambah dengan titik awalnya. Kalau translasi ingat di jumlah. Translasi. Maka hasilnya adalah 11,3. Tuh. Lanjut ke garis. Garisnya sama dengan 3x plus 1 ditranslasi secara berurutan. T1 kemudian T2.
Tentukan persamaan garis tersebut. Sama langkahnya kayak tadi. Mau T2 duluan, T1 duluan, ini nggak masalah ya. Tuh. Sama dengan kita jumlahkan nih. Min 32 ditambah 52. Hasilnya adalah 24. Nah, udah dapat matriksnya. Sekarang kita ganti X aksen, Y aksen. 24 ditambah, nah titiknya nggak ada kan, titik awalannya kayak biasa, X, Y. Maka kita simpulin X aksen sama dengan 2 plus X. Y aksen sama dengan 4 plus Y. Nah, ini X sama dengan X aksen min 2. Nah, ini Y sama dengan Y aksen min 4. Nah, ini nggak ada masalah ya. Semuanya dalam bentuk aksen. Ini juga dalam bentuk aksen. Ya, berarti nggak ada masalah. Langsung kita substitusi. Y sama dengan 3X plus 1. Y-nya dimasukin nih. Y aksen min 4 sama dengan 3, buka kurung. X-nya adalah X aksen min 2 ditambah 1. Dikaliin jadinya 3X aksen min 6 plus 1. Kita pindahin ke ruas kanan semua aja deh. 0 sama dengan 3X aksen min Y aksen min 6 tambah 1 tambah 4. 0 sama dengan 3X aksen min Y aksen berapa nih? Min 5 tambah 4 min 1. Maka kesimpulannya garisnya adalah peta garisnya 3X min Y min 1 sama dengan 0. Tuh. Jadi langkahnya step-stepnya sama kayak sebelum-sebelumnya, cuma ini cari matriks komposisinya dulu. Selain translasi kan ada lagi yang lain ya, refleksi, rotasi, dilatasi. Karena ini sama jenisnya, jadi saya simpulin aja langsung ke komposisi transformasi. Misal, suatu transformasi dinyatakan dengan F1, yaitu matriksnya ABCD. Dan transformasi lain dinyatakan dengan F2, matriksnya PQRS. Komposisinya adalah, kayak tadi kan ya, jalanin dulu F2, lalu F1. Jadinya PQRS dikali ABCD. Nah, kalau ini nggak bisa dibolak-balik karena perkalian matriks itu tidak sama. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh, perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Nah, lalu ada catatan di sini. Matriks transformasi tunggal itu adalah perkalian dari sini. Ini disebut matriks tunggal. Tuh, matriks tunggal adalah hasil kalinya. Contoh, matriks tunggal yang mewakili komposisi transformasi refleksi terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan dengan dilatasi. Ini artinya pusatnya ya. Pusat, berarti pusatnya 0. Ini faktor skala. Tuh. Berarti kita tulis matriks tunggalnya. Sini matriks tunggalnya kita tulis F1, tunggu bentar ya. Berarti kita nyari F2 komposisi F1. Misalnya ini F2, ini F1. Kan kebalik ya dari belakang. F2 komposisi F1. F2-nya ini. Nah, gimana matriks dilatasi pusatnya 0, faktor skalanya 2, yaitu 2, 0, 0, 2. Lalu F1-nya refleksi terhadap sumbu X. Kalau sumbu X berarti 1, 0, 0, min 1.
Nah, ini tinggal dikali nih, perkalian matriks, jangan lupa 2. Lalu yang ke samping 0, ini 0, ini min 2. Nah, jadi matriks tunggalnya adalah ini. Ini matriks tunggal. Nah, selanjutnya garis. Tentukan persamaan bayangan garis yang ditransformasikan secara berturut-turut. Berarti ini misalnya F1, ini F2. Berarti kita cari dulu matriks tunggalnya. F2 komposisi F1. Tuh. Berarti karena diketahui kita tulis 1, 2, 1, 3 dikali dengan 2, 1, 1, 1. Perkalian matriks ya. Berarti ini hasilnya adalah 4, ini 3, ini 5, yang ini 4. Gitu. Lalu selanjutnya selanjutnya adalah kita nyari bayangannya. X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya 4, 3, 5, 4. Dikali dengan titiknya kan nggak ada nih, berarti X, Y. Nah, karena nggak ada elemen 0 ya, berarti kita pakai inverse tadi. Ini A, B, C. Berarti A sama dengan B kali C. Yang kita butuhkan adalah si C. Maka B-nya harus kita hilangkan. Muncullah B inverse dikali A sama dengan B inverse dikali B kali C. Ini hilang ya. Sehingga C sama dengan B inverse dikali A. C-nya kita tulis XY. B inverse berarti 1 per determinannya. Diagonal utamanya 16. Diagonal lainnya adalah 15. Terus matriksnya 4, min 3, min 5, 4. Ajoinnya ya. Terus dikali A-nya adalah X aksen, Y aksen. Ini anggap aja 1 ya, nggak usah kita tulis lagi. Berarti kesimpulannya X sama dengan 4X aksen min 3Y aksen, lalu Y sama dengan min 5X aksen plus 4Y aksen. Nah, ini udah dalam bentuk aksen semua. Selanjutnya kita substitusi aja. Y sama dengan 2X plus 4. Y-nya min 5X aksen plus 4Y aksen sama dengan 2 buka kurung 4X aksen min 3Y aksen. Lalu dikalikan min 5X aksen plus 4Y aksen sama dengan 8X aksen min 6Y aksen. Lalu pindahkan nih. Mau ke kanan boleh, ke kiri boleh. 0 sama dengan 13X aksen min 10Y aksen. Ini ada plus 4-nya ya, kurang. Plus 4. Ini plus 4. Maka hasilnya adalah 13X min 10Y plus 4 sama dengan 0. Ini adalah hasilnya. Oke, lanjut.
Ini adalah matriks-matriks pencerminan. Dan ini rotasi sama dilatasi matriksnya, untuk mengingatkan aja. Oke, untuk komposisi transformasi intinya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.